Apa itu definisi setelah tamat kuliah langsung kerja? Pada saat kuliah, mahasiswa itu punya 4 fase. Berasal dari asumsi-asumsi yang liar di masyarakat. Bahwa ketika mau berkuliah, sudah bayar mahal-mahal, tapi bahkan mereka lulus belum tentu mau jadi apa gitu kan. Selamat datang di Big Impact. Halo Pak Haji, gimana kabarnya Pak? Sangat-sangat baik tentunya ya. Wah, syukurlah Pak. Oke teman-teman, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Haji. Jadi Pak Haji bisa dulu memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke, teman-teman semua, salam kenal Pak Rego. Namaku Punto Aji Pamungkas Oke. ya. Biasa dipanggil Aji, dan mungkin saat ini saya sedang mengembangkan platform ya, mungkin bisa dikatakan ya, platform bernama kampusinovatif.id. Kampus gitu. inovatif ya. Yes, kampusinovatif.id. Yang dimana kampusinovatif.id ini juga salah satu entitas juga yang berada di SBU Pendidikan di naungan Hasnur Group. Wow, Yeah. Hasnur Group. Hasnur Group, betul. Oke Pak, baik Pak. Gini Pak, saya mau menanya nih Pak. Menurut Bapak nih, Ya. apa itu definisi setelah tamat kuliah langsung kerja? Oke. Definisi setelah lulus kuliah langsung kerja ya. Oke, ini banyak banget beberapa institusi ya pendidikan yang dimana mereka bersaing untuk menyampaikan bahwa mereka ketika kuliah di tempat mereka itu mendapatkan pekerjaan. Oke, itu bukan hal yang jelek dan itu bagus dong tentunya kan. Karena ini berasal dari asumsi-asumsi yang liar di masyarakat. Bahwa ketika mau berkuliah sudah bayar mahal-mahal, tapi bahkan mereka lulus belum tentu mau jadi apa gitu kan. Apakah sesuai dengan jurusannya atau bahkan melenceng jauh gitu kan. Nah, ketika kita bicara tentang lulus pasti kerja itu, maka gimana sih sistem perkuliahan yang memang yang dibangun oleh kampus itu sendiri begitu. Ini kan semuanya dari kampus. Oke. Ya kan? Ya. Semua itu berawal dari kampus. Kampus punya visi misi apa nih untuk mahasiswanya gitu kan. Banyak visi misi kampus itu yang saya lihat itu sangat menarik. Tapi banyak juga kampus-kampus yang memiliki visi misi menarik namun kurang memberikan perhatian-perhatian kecil kepada mahasiswanya. Dan itu terus mungkin zaman saya dulu ya. Kalau zaman sekarang untungnya di sekitar 2021 ya, waktu itu ya sudah mulai muncul ada Merdeka Mengajar. Ya kan? Di mana Merdeka Mengajar itu memunculkan berbagai program-program menarik tuh. Salah satunya Magang Merdeka, pertukaran mahasiswa dan segala macam. Yang itu menambah portofolio mahasiswa sendiri. Karena apa? Dulu waktu saya ketika ketika saya kuliah, saya tidak diberikan tidak diberikan kesempatan atau informasi mengenai magang. Wow. Dulu mahasiswa itu malah kita disuruh mencari tempat magang sendiri. Gitu. Jadi Bapak cari magang sendiri? Iya, cari magang sendiri. Benar-benar mandiri sekali. Benar-benar mandiri. Jadi harapannya itu memang benar bakalan dicariin dari kampus atau memang pengen mandiri dulu? Harapan kami dulu sebagai mahasiswa tentunya kampus menyediakan dong, apalagi program studi harusnya menyediakan sesuai dengan jurusan yang linear lah untuk tempat kerjanya begitu. Nah, cuman dulu waktu zaman saya itu tidak mendapatkan fasilitas itu begitu. Namun untungnya, namun seiring jalannya waktu dan mungkin evaluasi program studi ya pasti ya, mereka memiliki program-program khusus yang dimana mereka memaksimalkan para mahasiswanya untuk mencapai potensi mereka melalui program-program lain, sama magang ataupun juga ya program-program peminatan lainnya lah begitu. Dan salah satunya adalah peningkatan soft skill. Oke. Mahasiswa itu kalau kita berbicara tentang minat bakat mereka, of course mereka udah dapat. Mereka udah dapat. Tapi yang kurang itu adalah soft skill. Oke. Soft skill ya Pak. Soft skill. Mulai dari berbicara, terus kemudian ya mungkin soft skill mereka mendapatkan berbicara dari mana, presentasi di kelas. Tapi presentasi di kelas apakah maksimal? Iya. Enggak juga gitu. Saya aja merasa masih kayak kurang. Nah gitu. Nah terus atas dasar hal-hal seperti itu maka dibutuhkan pelatihan-pelatihan soft skill di luar itu. Nah selain soft skill ada juga hard skill. Hard skill ini yang dimana itu mungkin pelatihan-pelatihan khusus yang dimana mungkin di satu jurusan tapi yang mengarah ke kebutuhan industri. Nah di mana sekarang banyak banget tuh beberapa platform-platform yang membuka
ya. Salah satunya kampus inovatif juga nih kebetulan gitu. Jadi kampus inovatif juga kita menyedia berbagai program hard skills mulai dari digital marketing maupun juga public speaking, bahkan hal-hal yang receh ya berkaitan kecil terkait dengan CV maupun persiapan magang, persiapan kerja, kita juga menyediakan program seperti itu. Nah, jadi ketika kita bicara tentang lulus pasti kerja, nah hal yang perlu disiapkan adalah dari masa mahasiswa. Nah, di fase mahasiswa, jadi itu saya pernah mengisi di beberapa tempat. Saya membagi pada saat kuliah, mahasiswa itu punya 4 fase. Saat fase pertama, fase semester 1 dan semester 2. Fase semester 1 dan semester 2 mereka perkenalan diri. Nah, dimulai perkenalan diri, mulai lingkungan kampus, aktif di akademik, terus kemudian kalau memang sudah ada pendaftar organisasi wajib ikut dong gitu kan. Nah, itu fase 1 dan 2. Fase pertama, semester 1 dan 2. Kemudian fase kedua, semester 3 dan 4. Biasanya ini sudah masuk ke ranah-ranah pertengahan perkuliahan nih. Nah, di ranah pertengahan perkuliahan mereka biasanya udah mulai aktif organisasi, aktif ikut lomba ataupun aktif ikut kegiatan-kegiatan lainnya. Yang dimana di semester 3 dan semester 4 itu mahasiswa wajib ikut semacam organisasi itu. Kenapa? Karena kalau kalian cuman fokus untuk kuliah, belajar di dalam kelas, ketika kalian kerja itu nggak akan berguna. IPK tinggi kalau nggak punya keahlian nggak berguna gitu. Saya aja beberapa kali ngerekrut mahasiswa juga, saya yang paling cari adalah pengalaman organisasi. Kalau nggak punya pengalaman organisasi, minimal volunteer. Nah, itu biasanya terjadi di semester 3 dan semester 4. Mahasiswa wajib ikut itu. Kalau di semester 5 dan 6, nah ini masuk fase ketiga. Di fase ketiga itu mahasiswa itu sudah mulai fokus untuk magang. Biasanya sudah diarahkan untuk magang. Bahkan waktu itu ada program namanya magang sertifikasi independen kalau salah, MSIB. MSIB itu dari batch 1 sampai batch 6. Kebetulan saya sempat menjadi mentor beberapa MSIB. Jadi saya mengalami masa-masa di mana saya harus mentraini para mahasiswa-mahasiswa ini saya lah gitu. Dan di situ itu di fase ketiga tuh, semester 5 dan semester 6 tuh mereka udah harus wajib tuh mengikuti magang gitu. Dan itu harus menjadi portofolio mereka. Nah, selain mengumpulkan portofolio mereka melalui magang, mereka juga wajib untuk mengumpulkan portofolio mereka ke dalam satu lembar file. Satu lembar file apa? CV. Di semester 5 dan 6 tuh sudah harus wajib tuh bikin CV gitu. Nah, baru terakhir masuk ke fase 4. Fase 4 itu adalah semester 7 dan semester 8. Semester 7 dan semester 8 ini udah fokus di tugas akhir. Udah pasti kan? Pasti. Tapi jangan lupa di fase 7 dan 8 ini seorang mahasiswa harus memutuskan lulus mau jadi apa. Nah, lu mau kerja atau mau lanjut kuliah? Oke. Kalau mau lanjut kuliah, manfaatkan program, kalau nggak salah di tiap kampus itu ada namanya fast track. Jadi program fast track itu adalah lanjut akselerasi dari program studi S1 lanjut ke S2. Itu yang biasanya mau lanjut pendidikan yang ambis banget lah kalau bahasanya dulu ya. Tapi kalau kamu mau kerja, ya udah di semester 7 dan 8 tuh kamu sambil mulai mencari lowongan-lowongan magang, lowongan kerja lagi, bahasanya seperti itu yang udah mulai ke ranah profesional. Atau kalau belum mampu, carilah pelatihan-pelatihan sertifikasi gitu. Nah, itu yang harus dipikirkan oleh mahasiswa. Sehingga apa? Sehingga definisi lulus pasti kerja itu benar-benar tercapai. Jadi definisi lulus kerja itu adalah kamu mempersiapkan diri dengan matang. Dan juga tidak hanya mahasiswa, dosen juga. Gitu. Dosen juga harus mampu membimbing mahasiswa-mahasiswanya supaya apa yang mereka inginkan dari awal itu bisa tersalurkan bakat maupun minat dan juga apa yang diinginkan oleh orang tuanya tentunya. Karena mahasiswa tentu mereka mendapatkan biaya perkuliahan dari mana? Dari orang tua. Orang tua pengennya apa? Pengen anaknya sukses. Pengen anggaplah gaji 2 digit dan segala macam. Tapi kalau misalkan mereka lulus tapi nggak dapat kerja, apa yang nggak kasihan ya orang tuanya ya? Uang mungkin kalau di total ya dalam semester 1 sampai semester 8 tuh paling sampai puluhan juta. Mending orang tua beli tanah kan daripada nguliahin anaknya ya kan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih kalau definisi lulus pasti kerja itu. Saya setuju itu Pak. Bahkan di saya sendiri pun mengalami hal-hal yang dimana tadi Bapak ceritain di semester akhir itu masih bingung nih mau menentukan
mau langsung kerja atau mau lanjut kuliah. Iya. Dan memang harus kita bisa mempersiapkan nih dari Benar. awal. Bukan hanya udah selesai nih Iya, skripsinya benar. gitu. Iya. Oke. Dan satu lagi, skripsi itu kan bukan apa ya? Bukan hanya sekadar kewajiban sebenarnya. Skripsi itu kan semacam bukti bahwa kamu itu adalah seorang yang mampu menyelesaikan studimu selama 4 tahun. Oke. Gitu. Jadi skripsi itu juga cerminan dari diri kamu juga gitu. Ya banyak orang yang mungkin menganggap oh cuma skripsi doang wajib, cuman syarat untuk ke perkuliahan apa ya namanya mungkin untuk perkuliahan doang gitu kan. Iya. Tapi di pekerjaan nanti mungkin gak akan berdampak gitu. Enggak juga. Iya. Justru beberapa skripsi juga dijadiin bahan penelitian. Ya kan, bahan acuan. Dan bahkan kalau memang mau niat S2, skripsinya diperbaiki, skripsinya harus bagus dong, Iya. supaya bisa dibawa ke S2. Ya sehingga kalau kita bicara tentang tesis, udah gampang banget gitu, kita nggak perlu mikir dari awal kan, gitu sih. Oke. Baik Pak, tadi saya sedikit mendengar tadi Bapak mengatakan kampus inovatif. Ya. Kira-kira nih, apa sih itu kampus inovatif Pak? Oke. Kampus inovatif ini sebenarnya adalah bisa dikatakan platform yang mungkin tidak sengaja saya ciptakan ya. Wow, tidak sengaja Tidak ya Pak? sengaja saya ciptakan. Karena sebelumnya saya bekerja di salah satu, kebetulan di bawah naungan Hasnur juga, namun dulu namanya di Yayasan Hasnur Center. Kita punya namanya lembaga HAVEX. Saya lupa nama kepanjangannya, tapi yang pasti HAVEX itu adalah lembaga pelatihan untuk tenaga pendidik. Oke. Nah, saya masuk di tahun 2020 dan di situ saya magang. Nah ini juga nih cerita tentang definisi kuliah apa namanya? Kuliah pasti kerja. Iya. Jadi saya sebelum lulus, sebelum wisuda, saya udah mendapatkan pekerjaan. Wow. Dan itu di tahun 2020. Saya lulus 2021. Dan saya di 2020 magang di HAVEX. Terus kemudian di 2021 saya dipercaya untuk diperpanjang untuk mengembangkan satu platform. Satu platform guru juga, yang dimana itu juga bagian dari HAVEX. Namanya guruinovatif.id. Oke, yang membedakan apa? Kalau HAVEX ini adalah pengeramu materi-materi ataupun konsep-konsep yang akan dibawakan ke tenaga pendidik. Kalau Guru Inovatif adalah platformnya. Oke, jadi dulu Pak Direktur bukan direktur, tapi mungkin CEO kita, Pak Dr. Zulfikar Alimuddin, mengatakan bahwa Guru Inovatif ini adalah etalase digital. Gitu. Jadi kita menjual produk-produknya dari HAVEX itu, terus kemudian ya macam-macam materi-materi yang berkaitan dengan pedagogis, terus kemudian andragogis, bahkan peningkatan higher order thinking skills dan ya hal-hal lainnya lah gitu. Bahkan kita juga memberikan materi-materi di tingkat tenaga pendidik itu mulai dari cara menggunakan Zoom, Google Classroom dan ya basic bagi kita, tapi itu bermanfaat buat guru. Cara bikin PPT. Mohon maaf, guru tuh bikin PPT masuk ke Zoom dulu waktu Google Classroom waktu awal-awal COVID kan agak susah ya gitu. Nah itu cikal bakalnya gitu. Nah terus seiring berjalannya waktu kita juga berkolaborasi bersama pemerintah di Guru Inovatif melalui program organisasi penggerak. Terus juga kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Salah satunya kita dulu bikin lomba solo literasi di Surakarta. Waktu itu masih Pak Wali Kotanya Pak Gibran. Nah, terus juga selain Dinas Pendidikan, kita beberapa kali ke kampus. Nah, disinilah cikal bakalnya kampus inovatif. Yang dimana dulu kampus inovatif ini membawakan materi berkaitan dengan tenaga pendidik. Ya, jadi kita membawa materi-materi yang fokus pada komunitas-komunitas mahasiswa keguruan. Nah, kita membawakan materi-materi kita dari Guru Inovatif itu, kita berikan pelatihan dan kita perkenalkan ke fakultas-fakultas keguruan. Dan itu emang kita lakukan sampai sekarang. Karena emang itu yang dibutuhkan oleh fakultas keguruan. Jadi salah satu indikator kampus itu kan memang salah satunya untuk peningkatan akreditasi. Dan salah satu peningkatan akreditasi adalah kerja kolaborasi bersama mitra-mitra yang memang memberikan dampak pada satu fakultas itu gitu. Nah, kita dari kampus inovatif kita masuk di situ. Jadi kampus inovatif ini dulu di awal kita memang platform untuk membangun komunitas mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik yang profesional. Nah, seiring berjalan waktu, ternyata respon kampus inovatif ini tidak hanya di lingkup keguruan, fakultas keguruan, tapi juga di fakultas-fakultas lain. Salah satunya fakultas ekonomi, bisnis, dan juga mungkin fakultas ekonomi bisnis yang kita paling banyak. Sehingga kita melihat bahwa ternyata ada
peluang tersendiri di kampus inovatif. Kita tidak hanya berfokus pada mahasiswa keguruan tapi juga mahasiswa umum. Gitu. Akhirnya kita buat beberapa program-program yang dimana programnya ini berkaitan dengan satu untuk guru, satu untuk bisnis, satu lagi untuk tugas akhir. Yang dimana ternyata kita juga beberapa kali dapat masukan kepada mahasiswa yang ikut kelas-kelas kita, Kak adain dong kelas tugas untuk skripsi, pelatihan skripsi dan segala macam. Kita sediakan di situ. Jadi memang kampus inovatif itu awalnya kita istilahnya palu gada lah gitu. Nah, terlepas dari itu kita baru banget tuh kampus inovatif tuh 2023. Kampus inovatif itu baru berdiri 2023 dan kemudian kita berjalan kurang lebih setahun di 2024 dan kemudian mungkin ya hampir berjalan 2 tahun mungkin ya ini nanti di bulan Juni gitu. Nah, seiring berjalan waktu kita dilihat di akhir 2024 kebetulan juga kita melihat bahwa ada hal segmen kuat di kampus inovatif ini yang dimana kita ternyata mahasiswa lebih membutuhkan berkaitan dengan informasi pekerjaan, informasi karir. Nah, maka dari itu kita dari kampus inovatif berfokus untuk menjembatani antara kebutuhan kampus dan juga kebutuhan industri. Ini ada info menarik. Apa itu infonya? Kampus itu merasa bahwa mahasiswa mereka itu kurang terserap oleh industri. Sedangkan industri kesusahan mencari tenaga kerja. Nah, artinya apa? Ternyata tidak terjadi link and match antara kebutuhan industri dan juga kampus. Nah, maka dari itu kita dari kampus inovatif juga concern di situ dan kita juga beberapa kali tuh kita melakukan penyaluran kepada mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya magang di tempat kita. Oke. Ada yang magang di tempat kampus inovatif dan juga guru inovatif. Ketika mereka lulus, mereka kita arahkan ke beberapa institusi, beberapa company yang memang membutuhkan talent-talent yang oke lah bahasanya seperti itu. Bukan hanya kita, tapi mahasiswa itu yang malah kita giring. Bukan dari kitanya malah, tapi dari mahasiswanya sendiri dan dari mereka mengakui kualitas yang didapatkan dari kami. Gitu. Jadi melihat dari hal itu, maka kampus inovatif ini sebagai sebagai jembatan antara menghubungkan kebutuhan industri dan juga kebutuhan kampus gitu. Oke. Tadi juga sempat Bapak katakan tercipta awalnya dengan ketidaksengajaan. Iya. Itu sangat menarik sih, ketidaksengajaan. Jadi kira-kira nih Pak, bakalan apakah dari ketidaksengajaan itu bahwa sebenarnya seharusnya ide itu ada jauh sebelum munculnya ide untuk membangun bisnis kampus inovatif itu. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf ya, saya bukan orang yang berlatar belakang bisnis. Saya jujur agak benci untuk berbicara tentang bisnis jujur. Tapi saya harus terpaksa. Karena gimana ya? Karena emang waktu saya magang, waktu saya bekerja, passion saya itu adalah di bidang event. Saya memang lebih sering untuk kerja di belakang layar aja lah gitu, nggak mau begitu ketemu orang gitu. Tapi ketika satu waktu saya pernah menjadi moderator dan MC juga, dan ternyata saya berinteraksi kepada guru waktu itu guru dan juga mahasiswa. Ternyata asik, menyenangkan gitu, dan banyak insight baru yang saya dapatkan. Saya belajar banyak hal. Nah, maka dari situ saya tertarik untuk saya sepertinya saya mulai nyaman nih di bidang ini gitu. Tapi itu belum ranah bisnis gitu. Nah, waktu itu ke arah bisnis, kebetulan salah satu direktur kita meminta untuk coba deh fokus bikin satu platform yang dimana itu fokus untuk mahasiswa gitu. Ya awalnya kita bikin program-program gratis gitu kan, dan kemudian ternyata dari program-program yang niatnya gratis itu ternyata ada semacam bisnis masuk lah, ada biaya yang masuk dan segala macam, keuntungan dan segala macam. Dan dari situ kita melihat bahwa ternyata bisa nih, ternyata kita buat sebuah profit lah socialpreneur sebagai socialpreneur, kita bisa memberikan dampak, kita bisa memberikan manfaat, tapi juga kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Jadi itu sih yang menjadi cikal bakal kampus inovatif. Baik. Terima kasih Pak Aji atas penjelasannya. Jadi bisa menambah wawasan teman-teman mahasiswa yang bingung nih ke depannya mau sehabis tamat kuliah itu mau ngapain gitu. Mau kerja atau mau kuliah lagi. Jadi bisa menghilangkan rasa kekhawatiran juga ya Pak ya. Iya benar.
Oke. Baik, terima kasih Pak Aji Thank you, atas thank you. penyampaiannya dan Thank you. informasi-informasi tentang seputar pendidikan. Yes, Sangat thank bermanfaat banget ini. Thank you, thank you. Oke. Baik, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Big Impact. Terima kasih.